Dia harus menjalani rehabilitasi selama libur musim panas. Bukannya memedulikan kondisinya sendiri, Akito justru kesal karena tidak bisa menepati janjinya pada Haruna. Dia baru sadar tepat pada tanggal 20, namun karena kondisinya, dia tetap tidak bisa menemui gadis tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu dunia hanya memberimu waktu 1 tahun lagi? Apakah kamu akan memilih untuk menyerah dalam kegelapan atau justru mencari satu cahaya terakhir untuk membuatnya bermakna? Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang akan merobek hati sekaligus menguatkan jiwa, berjudul Drawing Closer. Ini bukan sekedar cerita tentang penyakit atau kematian, melainkan tentang bagaimana dua jiwa yang sedang berada di garis finish kehidupan justru saling mengajarkan cara untuk benar-benar hidup. Mari kita selami pertemuan takdir antara Akito dan Haruna yang membuktikan bahwa kualitas hidup tidak ditentukan oleh panjangnya usia, melainkan oleh seberapa tulus kita mencintai. Kimi wa? 楽しみかな? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa SMA bernama Akito Hayasaka, seorang seniman muda berbakat yang berniat mengikuti kompetisi pameran seni Nika yang disarankan oleh gurunya. Dengan semangat, dia membawa brosur itu pulang ke rumah. Namun, di jalan, Akito tiba-tiba saja kesakitan dan pingsan. Dokter memberitahunya bahwa dia memiliki tumor jantung dan sisa hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Karena putus asa, dia pun naik ke atap rumah sakit dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun di sana, dia bertemu seorang pasien yang sedang sibuk menggambar. Dia mencoba mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Gadis itu bernama Haruna Sakurai. Saat Akito bertanya apa yang sedang ia gambar, Haruna menjelaskan bahwa dia sedang menggambar surga yang sebentar lagi akan ia datangi. Akito yang mengira Haruna bercanda, memintanya untuk tidak mengatakan hal tersebut. Haruna mengungkapkan bahwa dirinya hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup. Hanya satu dari ratusan ribu orang yang terjangkit dan dia terlahir dengan penyakit langka itu. Berbeda dengan orang lain, Akito tidak terkejut dengan ucapan gadis itu. Sebelum pergi, dia bertanya apakah Haruna tidak takut dengan kematian. Haruna menjelaskan bahwa dibandingkan dengan rumah sakit, dia yakin pemandangan di surga jauh lebih baik. Itulah sebabnya dia sedikit tidak sabar untuk ke sana. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Akito kembali ke rumah sakit untuk mencari Haruna. Dia penasaran kenapa gadis yang sebentar lagi akan mati bisa setenang itu. Dia berpikir Haruna mungkin saja bisa membantunya untuk mengatasi rasa takutnya akan kematian. Setelah berkeliling, mereka akhirnya kembali bertemu di depan lift. Haruna mengajaknya ke ruangannya. Dari kamar itu, bisa terlihat sudah berapa lama gadis itu berada di sana. Berbagai gambar dan peralatan lukis memenuhi ruangan tersebut. Mereka pun berkenalan secara singkat. Haruna bertanya, apakah Akito juga suka menggambar? Berhubung dia tahu merek pensil yang kemarin Haruna gunakan, Akito mengungkapkan kalau dia ikut klub seni. Saat Akito ingin jujur mengenai penyakitnya, Haruna terus berbicara tentang keinginannya untuk masuk sekolah seni dan kompetisi nikah. Dia bahkan mempercayakan impian itu kepadanya, yang membuat Akito hanya bisa terdiam. Dia lalu melihat buku gambar Haruna. Di beberapa halaman, dia melihatnya menggambar seorang gadis yang sama dan bertanya, apakah Haruna dekat dengannya? Haruna menjelaskan bahwa gadis itu pernah menjadi temannya. Tak lama berselang, seorang perawat datang untuk memberinya infus. Sebelum pulang, Akito bertanya, apakah dia diperbolehkan datang kembali? Dia beralasan masih ingin melihat gambar Haruna yang lain. Haruna mengizinkannya datang dan memintanya membawa hadiah sebagai objek gambarnya.
Akito akhirnya bisa kembali tersenyum. Dia menantikan waktu pulang sekolah untuk menemui gadis itu. Temannya yang heran mengejarnya dan bertanya kenapa dia bolos klub seni. Tidak ingin temannya tahu tentang penyakitnya, Akito memilih diam dan pergi. Sebelum ke rumah sakit, Akito masuk ke toko bunga. Di sana dia melihat beberapa bunga di dalam pot. Penjual melarangnya membeli bunga di pot jika tujuannya untuk orang sakit. Dia mengatakan apapun yang memiliki akar dianggap bisa memperburuk kondisi penyakit. Dia pun menyarankan bunga gerbera untuknya. Setelah memilih beberapa warna, dia bergegas ke rumah sakit. Di sana dia melihat gadis itu sedang tertidur. Karena tidak ingin mengganggu, dia tidak membangunkannya dan langsung masuk melihat gambar Haruna di meja. Namun tak berselang lama, Haruna bangun dan memintanya untuk tidak asal masuk. Meski pasien, ruangan itu masih kamar wanita, ungkapnya. Akito meminta maaf dan memberikan bunganya sebagai penebus kesalahannya. Dia mengungkapkan bahwa makna bunga itu adalah harapan. Sadar tidak ada harapan untuk penyakit Haruna, Akito kembali meminta maaf. Haruna yang tidak masalah dengan hal itu mengajaknya minum di ruang tunggu. Saat akan pergi, mereka bertemu dengan kepala perawat yang akan memeriksanya. Perawat itu meminta Akito untuk datang kembali menjenguk Haruna. ヤシコもここはレディの部屋だぞ。 Di rumah, Akito menyadari perbedaan kondisinya dengan Haruna. Berbeda dengannya yang bisa bebas pergi dan menemui siapapun, Haruna hanya bisa diam dan menunggu seseorang menjenguknya. Dia pun berniat mencari tahu siapa teman dekat Haruna yang dia lihat di beberapa gambarnya. Melalui Takada, dia mendapat informasi tentang Miura yang kebetulan bersekolah di tempat yang sama dengannya. Akito bergegas mendatanginya, tetapi belum sempat memberitahu keperluannya, Miura sudah lebih dulu menolaknya dan pergi. Miura mengira Akito merupakan salah satu dari siswa yang mengejarnya. Akito segera memperbaiki kesalahpahaman tersebut. Dia menjelaskan tentang keadaan Haruna dan memintanya untuk ikut menjenguknya. Namun, Miura menolak tawaran itu. Karena sudah lama tidak bertemu, dia merasa hubungannya dengan Haruna tidak lagi bisa dianggap teman. Dia juga yakin kalau Haruna tidak berharap dijenguk olehnya. そんなんだから友達いないんだよ。 Setelah pulang sekolah, ayah Akito masuk ke kamarnya dan menawarkan jalan-jalan bersama saat libur nanti. Ayahnya mengingat keinginan putranya untuk mengelilingi Jepang dengan buku sketsanya. Akito yang merasa tidak memiliki banyak waktu, tidak lagi tertarik pada hal itu. Dia pun meminta orang tua dan adiknya pergi tanpanya. Scene selanjutnya diperlihatkan Akito yang kembali mengunjungi Haruna. Setelah 3 minggu berturut-turut, Akito datang dengan bunga gerbera di tangannya, membuat Haruna merasa terikat dengan bunga tersebut. Tak lama berselang, sekelompok siswa SMA datang mengunjungi temannya yang waktu itu duduk di sebelah mereka, di ruang tunggu. Melihat ekspresi Haruna, Akito menyarankan agar mereka kembali ke kamar. Di kamar, Akito bertanya apakah Haruna sedang menunggu seseorang untuk menjenguknya. Haruna menjelaskan bahwa dia berharap ayahnya datang mengunjunginya. Akito bingung, kemana perginya ayah Haruna, orang yang dulu selalu menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengunjungi putrinya. Dia pun bertanya kepada kepala perawat tentang orang tua Haruna. Di sini dia mengetahui bahwa kepala perawat yang pernah bertemu dengannya merupakan ibu dari gadis tersebut. Tidak hanya itu, fakta tentang meninggalnya ayah Haruna membuatnya lebih terkejut. Wanita itu menjelaskan kalau 5 tahun yang lalu Haruna mendapat izin keluar dari dokter. Dia dan ayahnya pun bergegas ke pantai untuk pertama kalinya. Tahu ayahnya suka bepergian, Haruna yang sedang kesakitan sengaja menyembunyikan rasa sakitnya. Sampai di perjalanan, rasa sakit itu tidak tertahankan yang membuat sang ayah menyadarinya dan berbalik arah. Akibatnya, ayahnya tidak melihat ada truk lewat di depannya, sehingga menyebabkan kecelakaan terjadi. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan tersebut, yang membuat Haruna menyalahkan dirinya sendiri. Itulah alasannya kenapa dia ingin bergegas ke surga untuk menemani sang ayah. Di rumah, Akito mendengar percakapan orang tuanya yang sedih melihat putranya tidak lagi bersemangat. Ibunya merasa mereka seharusnya tidak membiarkan Akito mengetahui penyakitnya. Namun sang ayah tidak sependapat dengannya. Menurutnya, Akito harus mengetahui hal itu agar dia bisa melakukan semua hal yang diinginkannya tanpa penyesalan. Paginya, Akito bolos sekarah dan kembali mengunjungi Haruna dengan membawa bunga gerbera. Haruna yang merasa senang mengabadikan bunga itu dengan ponsel barunya.
Namun bukannya mengambil foto, dia malah tidak sengaja merekam video. Haruna juga meminta Akito untuk melihat gambar-gambarnya yang lain. Akito melihat sebuah foto yang hanya memperlihatkan separuh wajah Haruna yang membuktikan bahwa gadis itu memang tidak terbiasa menggunakan kamera. Saat Akito mengambil air untuk bunganya, Haruna bertanya tentang teman dan cinta pertamanya. Akito menjelaskan bahwa dia hanya memiliki sedikit teman, sementara cinta pertamanya adalah Eri, teman masa kecilnya. Namun di sisi gadis itu sudah ada Sota. Dia pun bertanya balik kepada Haruna. Haruna mengungkapkan bahwa cinta yang berumur pendek itu menakutkan. Perasaannya akan berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Haruna yang tidak mengetahui tentang penyakit Akito merasa iri karena mengira pria itu memiliki masa depan untuk meraih segalanya. Akito pun berniat mengatakan yang sebenarnya, tetapi lagi-lagi Haruna memotongnya. Dia mengatakan bahwa Akito akan berumur panjang dan melarangnya menyerah pada cintanya. Haruna bahkan mengungkapkan keinginannya untuk melihat keluarga seperti apa yang akan Akito bangun nanti. Karena merasa tidak memiliki banyak waktu, dia berencana untuk melihatnya dari surga. Mendengar hal itu, Akito memutuskan untuk tetap merahasiakan penyakitnya. Dia bertekad akan menggunakan sisa waktunya demi Haruna. Mereka pun semakin sering berkomunikasi. Sambil menunggu Akito datang, Haruna terus mengiriminya pesan. Mereka saling bertukar cerita tentang keseharian dan hal-hal kecil lainnya yang membuat keduanya bisa melupakan penyakit mereka saat sedang bersama. Karena sebentar lagi liburan musim panas, Akito bertanya apa yang akan Haruna lakukan. Gadis itu memberitahunya bahwa tidak ada hari libur untuk penyakitnya. Melihat Akito merasa bersalah, Haruna memintanya untuk melihat kembang api bersama. Dia bahkan membuat Akito berjanji dan menuliskan tanggal pertunjukan kembang api di tangan Akito. Karena harus pergi ke bioskop bersama Sota dan Eri, Akito pulang lebih awal. Di tangga, dia melihat pesan teks dari Haruna yang bertanya apakah dia tiba tepat waktu. Namun sebelum sempat membalasnya, Akito merasakan sakit yang hebat dan jatuh pingsan. Saat terbangun di ranjang rumah sakit, 1 minggu sudah berlalu. Karena jantungnya mengalami aritmia, dia harus menjalani rehabilitasi selama libur musim panas. Bukannya memedulikan kondisinya sendiri, Akito justru kesal karena tidak bisa menepati janjinya pada Haruna. Dia baru sadar tepat pada tanggal 20, namun karena kondisinya, dia tetap tidak bisa menemui gadis tersebut. Dia membuka ponselnya dan menemukan banyak pesan dari Haruna. Akito segera menghubunginya dan meminta maaf karena tidak membalas pesan maupun menemuinya. Haruna mengira Akito marah padanya, itulah sebabnya Akito tiba-tiba menghilang. Setelah mendapat telepon, Haruna merasa yakin bahwa Akito sedang ada janji dengan teman masa kecilnya, sehingga tidak bisa mendapati janji yang dibuat bersamanya. Sebagai gantinya, Haruna meminta Akito untuk tidak menutup telepon hingga pesta kembang api berakhir. Dia merasa pertunjukan kembang api yang dilihatnya saat ini akan menjadi yang terakhir. Akito menyemangatinya dan meminta Haruna untuk hidup lebih lama agar mereka bisa menontonnya bersama tahun depan. Dia juga berharap bisa merayakan Natal, Tahun Baru, serta ulang tahun Haruna bersama-sama. Di saat kembang api mencapai puncaknya, Haruna mengatakan sesuatu. Namun karena suara yang bising, Akito tidak bisa mendengarnya sama sekali. Dia bertanya apa yang baru saja Haruna katakan, tetapi gadis itu menolak untuk mengulanginya. Keesokan harinya, Eri dan Sota datang menjenguk Akito. Sota bertanya, mengapa Akito tidak memberitahu mereka tentang penyakitnya? Meski tidak bisa berbuat banyak, Sota berharap bisa mengetahuinya lebih cepat. Akito hanya meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka. Saat keluar dari ruangan, Akito bertemu dengan ibu Haruna. Dia menjelaskan kondisinya dan meminta sang ibu untuk tidak memberitahukannya kepada Haruna. Dia ingin menikmati sisa waktunya bersama gadis itu seperti remaja normal lainnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Akito bergegas mencari Miura dan mengajaknya untuk menjenguk Haruna. Dia menjelaskan bahwa Haruna hanya memiliki waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Saat sampai di rumah sakit, Miura langsung memeluk Haruna dan meminta maaf karena tidak pernah datang berkunjung. Dia melarang Haruna untuk pergi meninggalkannya. Miura berharap apa yang Akito katakan hanyalah sebuah kebohongan. Di perjalanan pulang, Miura menceritakan pertemuan pertamanya dengan Haruna saat mereka masih kelas 2 SD. Karena sering sakit, semua anak menjauhi Haruna.
Tetapi tidak dengan Miura. Dia mendekati Haruna dan mengajaknya bicara lebih dulu. Karena memiliki kepribadian yang ceria, Miura bisa dengan cepat akrab dengan Haruna. Sejak saat itu, keduanya bersahabat dan sering bermain bersama. Sampai suatu hari, Haruna yang sedang sakit menjadi jarang ke sekolah. Bahkan di hari kelulusan, dia tidak bisa hadir. Miura pun membuatkan ijazah buatan sendiri untuk Haruna. Dia menuangkan ketulusannya di sana dan berharap mereka bisa masuk SMA bersama. Namun bukannya berterima kasih, Haruna justru menganggap ucapan Miura sebagai ledekan. Haruna juga memberitahu Miura bahwa dia tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Dia hanya ingin menjadi seperti Miura, namun gagal. Haruna pun meminta Miura untuk berhenti mengunjunginya. Hubungan mereka berakhir sejak hari itu. Akito berpikir bahwa apa yang dilakukan Haruna sebenarnya hanya demi kebaikan Miura. Dia tidak ingin menjadi beban bagi sahabatnya, maka dari itu dia memilih untuk melepaskannya. Bye-bye. Bye-bye. Di rumah, ayah Akito masuk ke kamarnya dan memberitahu bahwa ada cara agar Akito bisa hidup sedikit lebih lama. Setidaknya, sang ayah ingin putranya bisa mewujudkan keinginan untuk berpartisipasi dalam pameran seni nikah. Namun, untuk program penyembuhan itu, dia harus absen selama 3 bulan, yang mana itu merupakan sisa waktu yang dimiliki oleh Haruna. Akito pun menolaknya dengan alasan hal itu akan sia-sia. Adegan selanjutnya memperlihatkan Akito kembali mengunjungi Haruna. Awalnya dia senang karena mengira Haruna sedang sendirian, namun ternyata Miura juga ada di sana. Keduanya kini datang menemui Haruna setiap hari di ruangan tersebut. Meski sering berselisih paham, Haruna merasa Akito dan Miura adalah pasangan yang serasi, meskipun tentu saja keduanya menolak gagasan itu. Sebelum pulang, Miura memberikan 2 tiket pertunjukan drama kelasnya kepada Akito. Dia ingin Akito mengajak Haruna ke sana. Agar bisa mendapat izin keluar dari rumah sakit, Haruna harus menjalani berbagai pemeriksaan. Meski menyakitkan, dia berusaha menahannya demi bisa menghadiri festival sekolah Akito dan Miura. Pada hari yang ditentukan, Akito membawa Haruna ke kelasnya dan memperkenalkannya kepada Sota serta Eri. Setelah berkeliling beberapa saat, Haruna mulai merasa sesak napas. Ibunya yang khawatir menghubunginya dan meminta Haruna segera kembali ke rumah sakit. Sebagai perawat, sang ibu berharap Haruna mendengarkannya. Namun, hal itu bertentangan dengan perasaannya sebagai seorang ibu. Dia hanya ingin putrinya bersenang-senang dan menikmati waktunya seperti remaja seusianya. Dengan penuh semangat, Haruna menonton pertunjukan Miura hingga selesai. Miura merasa sangat senang melihat Haruna benar-benar datang untuk melihatnya. Di perjalanan pulang, Haruna berterima kasih kepada Akito karena sudah mewujudkan salah satu keinginannya. Karena tidak punya banyak waktu, Akito juga ingin mewujudkan impian Haruna yang lain. Dia membawanya ke pantai, tempat yang sebelumnya ingin dikunjungi Haruna bersama ayahnya. Saat Akito menggendong gadis itu di punggungnya, sambil melihat matahari terbenam, dia meminta maaf karena tidak bisa membantunya untuk hidup lebih lama. Dia juga berniat memberitahu Haruna tentang kondisinya sendiri. Namun Haruna melarang Akito untuk mengatakan apapun. Dia menjelaskan bahwa saat ini dia hanya ingin mendengar sesuatu yang membahagiakan. Setelah beberapa waktu, Ibu Haruna memberitahu Akito bahwa umur putrinya tidak akan lama lagi. Dia berharap Akito bisa membuat saat-saat terakhirnya menjadi sesuatu yang indah untuk dikenang. Di rumah sakit, Akito melihat Haruna yang sedang sibuk menggambar. Saat Akito ingin melihatnya, dia menolak dan mengatakan bahwa itu rahasia. Dia juga merasa tidak adil karena tidak pernah melihat gambar Akito. Dia pun meminta Akito untuk menggambarnya. Sebelum mulai menggambar, Miura datang lebih dulu untuk merias wajah Haruna. Tak lama setelah Miura pergi, Akito datang dengan peralatan lukisnya. Dia menggambar Haruna dengan sangat teliti. Di sini, Haruna bertanya alasan Akito mengajaknya bicara pertama kali. Akito menjelaskan bahwa waktu itu dia merasa dirinya sangat sial. Namun, di tengah kesialan yang menimpanya, dia bertemu seorang malaikat di atap. Dan malaikat itu hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup.
Meski begitu, dia tidak takut sama sekali akan kematian. Hal itu membuat Akito benar-benar kagum padanya. Haruna mengatakan bahwa Akito keliru. Sejak awal, dia tahu umurnya tidak akan panjang. Namun hari itu, dia mendapat vonis bahwa umurnya tersisa 6 bulan lagi. Dia pun ketakutan dan naik ke atap untuk menenangkan diri. Saat itulah Akito muncul bagaikan pahlawan untuknya. Sekarang, Haruna benar-benar merasa enggan untuk pergi. Dia masih ingin menghabiskan banyak waktu bersama Akito dan Miura. Dia berharap bisa hidup sedikit lebih lama. Dia juga meminta Akito untuk menjalani harinya dengan penuh semangat. Haruna lalu melihat gambar dirinya dan tersenyum puas. Setelah mendengar ucapan Haruna, Akito memberanikan diri untuk menjalani operasi. Dia memberitahu orang tua dan adiknya mengenai keinginannya tersebut. Dia juga berterima kasih kepada keluarganya atas semua hal yang telah mereka lakukan. Keesokan harinya, dia kembali mengunjungi Haruna. Namun kondisi gadis itu memburuk. Akito terus mengiriminya pesan berharap Haruna segera sadar dan membacanya. Tapi sialnya, saat sedang menunggu Haruna, penyakit Akito malah kambuh. Miura menyalahkan Akito karena tidak ada di saat-saat terakhir Haruna. Ibu Haruna menghampirinya dan memberikan gambar terakhir putrinya. Awalnya, Akito berniat untuk menolak, tetapi Ibu Haruna menjelaskan bahwa sepertinya gambar itu memang diperuntukkan untuknya. Dia masuk ke kamar Haruna dan membuka gambar itu secara perlahan. Di sana, dia melihat dirinya digambar sebagai sosok malaikat oleh Haruna. Melalui kertas itu, gadis itu mengungkapkan betapa berartinya kehadiran Akito untuknya. Ruangan yang biasanya hanya menjadi tempat bagi rasa sakit, kini berubah menjadi tempat yang hangat dan cerah sejak Akito muncul. Itulah sebabnya dia berharap Akito bisa hidup cukup lama dan jauh lebih bahagia. Hingga saat Akito sudah tua nanti, mereka bisa bertemu kembali. Dia lalu menggambar 3 bunga gerbera di halaman terakhirnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Akito akhirnya menjalani operasi dan perawatan. Dia menggunakan sisa waktunya semaksimal mungkin. Akito menggambar dengan giat, masuk kuliah, hingga bepergian bersama keluarganya. Miura masih menjaga komunikasi dengannya. Kini Miura bahkan menjadi penerus Akito yang sering membeli bunga gerbera. Di toko bunga, Miura mendapatkan informasi tentang media sosial yang digunakan oleh Haruna sebelum meninggal. Dia bergegas mendatangi Akito dan memberitahunya tentang hal tersebut. Mereka melihat beberapa unggahan Haruna, namun pada postingan terakhirnya, mereka membutuhkan kata sandi untuk membukanya. Akito sadar bahwa pesan itu untuknya dan mencoba beberapa kata sandi. Setelah mencoba cukup lama, dia akhirnya berhasil membukanya. Haruna menulis tentang seorang gadis dengan sisa umur 6 bulan yang bertemu pria dengan sisa umur 1 tahun. Melalui pesan ini, dia mengungkapkan perasaannya pada Akito. Ternyata sejak awal pertemuan, bukan hanya Akito yang berusaha menemui Haruna kembali, gadis itu juga melakukan hal yang sama. Dia mencari Akito di seluruh rumah sakit, berharap ada kebetulan yang membuat mereka kembali berpapasan. Dia bahkan menantikan kehadiran Akito dengan penuh semangat. Hingga suatu hari, dia tidak sengaja melihat Akito mengenakan pakaian pasien. Haruna pun meminta penjelasan pada ibunya tentang kondisi Akito. Hari itu dia tahu bahwa Akito sedang sekarat. Haruna mengungkapkan bahwa 6 bulan terakhir ini merupakan saat paling bahagia dalam hidupnya. Dia yakin pertemuan mereka bukan kebetulan, melainkan takdir. Dia berterima kasih karena Akito sudah membawa Miura kembali ke hidupnya dan berteman dengannya. Haruna mengatakan bahwa setelah sekian lama di rumah sakit, dia mengetahui makna dari setiap karangan bunga. Dia yakin Akito tahu makna dari 6 bunga gerbera yang pernah diberikannya. Dia juga percaya bahwa Akito akan tahu makna dari 3 tangkai bunga gerbera yang dia berikan untuknya. Keesokan harinya,
Miura kembali datang mengunjungi Akito. Dia menghiasi cuku Akito saat pria itu sedang tertidur. Miura mengungkapkan kekagumannya pada perasaan Akito dan Haruna. Di sisa waktu mereka yang sedikit, keduanya bisa menciptakan kisah cinta yang abadi. Meski tahu artinya, Miura tetap menggambar 3 bunga gerbera di kuku Akito. Dia diam-diam menyimpan perasaan romantis untuk pria itu. Tak lama berselang, Akito menghembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal pada tanggal yang sama dengan Haruna, yang membuat Miura takjub dengan ikatan perasaan kedua sahabatnya itu. Di perjalanan, Miura melihat balasan Akito pada postingan Haruna. Di sana, Akito mengungkapkan bahwa sebentar lagi mereka akan bertemu. Meski sedikit takut, dia juga menantikannya. Dia berterima kasih karena kehadiran Haruna membuat hidupnya menjadi berwarna. Dia juga menyinggung tentang Miura. Akito senang Miura hadir dan membantunya melewati sisa waktunya. Di akhir pesannya, dia menulis catatan bahwa saat bangun, dia melihat 3 bunga gerbera di kukunya. Akito yakin Miura tidak tahu makna dari bunga tersebut. Dengan bunga di tengahnya, Miura bergumam bahwa dia sebenarnya tahu maknanya. Film diakhiri dengan memperlihatkan lukisan terakhir Akito yang terpajang di pameran seni Nika. Dia menuliskan itu sebagai karya dirinya dan Haruna. Yap, itu tadi alur cerita dari film Drawing Closer. Buat kalian yang suka romansa Jepang dengan alunan lagu yang indah, film ini wajib masuk ke daftar tontonan kalian. Sampai bertemu di video berikutnya. Keep living, keep loving, and bye-bye.
Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.